Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Yani. Kali ini Kak Yani akan menyampaikan beberapa hal menarik dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia Belajar Mudah dari Rumah. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita biasakan dahulu untuk mencuci tangan sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Di video kali ini, Kak Yani akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, subtema penyelidikan IPA, materi IPA kelas 7 semester 1. Namun, sebelum lanjut ke materi, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan materi video selanjutnya. Setelah menonton video ini, Kak Yani berharap adik-adik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA yang meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikannya. Adik-adik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, dan adik-adik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Kalian tahu tidak apa penyelidikan ilmiah itu? Yuk kita bahas. Adik-adik perhatikan cuplikan video berikut ya. Adik-adik, dalam cuplikan video ini kita kehilangan benda. Saat kehilangan benda, kalian akan meminta pertolongan orang lain dan menyebutkan ciri benda tersebut. Kemudian, orang-orang akan membantu mencarikannya. Sebenarnya, tindakan kita menyebutkan ciri satu benda itu termasuk penyelidikan ilmiah. Dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Yang pertama, melakukan pengamatan. Contohnya, kalian mengamati benda di sekitar dengan menggunakan panca indera dan mengamati perubahan menggunakan alat ukur sederhana. Dengan pengamatan, kalian mampu membuat data dan mendapatkan berbagai informasi yang terjadi di sekitar kita. Kalian tahu tidak orbes itu apa? Orbes merupakan salah satu mainan yang terbuat dari polimer berdaya serap tinggi. Adik-adik, perhatikan cuplikan video berikut. Awalnya, orbes berbentuk kecil, namun setelah direndam di dalam air dengan jangka waktu 2 jam, orbes ini akan berubah bentuk menjadi lebih besar. Kita dapat mengamati perubahan bentuk orbes tersebut menggunakan alat ukur yang sesuai. Sebagai contoh, kalian dapat membuat data setiap 2 jam sekali untuk mengetahui perubahan bentuk orbes tersebut menggunakan alat ukur berupa pita ukur atau metlin. Yang kedua, membuat inferensi. Adik-adik tahu tidak inferensi itu apa? Inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan kita. Setelah itu kita mendapatkan data berdasarkan informasi. Contohnya, kenapa orbes dapat berubah ukuran setelah direndam di dalam air? Kemudian adik-adik cari pola dan hubungannya. Misalnya, apakah orbes ini mainan yang terbuat dari polimer berdaya serap tinggi? Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menceritakan kembali tentang apa yang kita amati, tentang apa yang kita tulis dari hasil penyelidikan kita.
Hasil penyelidikan bisa dikomunikasikan baik secara lisan maupun secara tulisan yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, bagat, gambar, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang kita amati? Yang kita amati yaitu adalah objek IPA. Apakah adik-adik tahu objek IPA itu apa? Objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Objek tersebut berupa benda yang sangat kecil. Contohnya, bakteri, virus, dan partikel penyusun atom, serta benda berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, bulan, hingga alam semesta ini. Adik-adik tahu tidak manfaat apa yang kita dapatkan dalam mempelajari penyelidikan IPA? Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kenapa matahari bersinar? Atau kenapa pelangi warnanya ada 7? Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Karena pengamatan, adik-adik bisa menentukan tanaman apa yang cocok yang ditanam di kebun yang berada di kaki gunung. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, adik-adik bertemu dengan aliran air kotor, tetapi digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Adik-adik bisa membuat penyaringan sederhana untuk membuatnya menjadi bersih. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Membuat adik-adik terbiasa berpikir secara berurutan dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Dalam penyelidikan IPA ini mempunyai 4 fokus utama, yaitu 1. Dalam bidang fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, matahari, energi, gaya, gerak, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, bidang kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Yang ketiga, bidang biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran kecil sampai lingkungan yang luas. Misalnya, virus, bakteri, lingkungan biotik, dan lain sebagainya. Yang keempat, bidang bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Apakah adik-adik telah memahami materi yang dibahas seputar penyelidikan IPA? Mudahkan dalam melakukan penyelidikan ilmiah IPA itu. Untuk memperdalam kembali materi penyelidikan IPA, adik-adik dapat mengeklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Yani sampaikan. Adik-adik jangan lupa teruslah membaca tentang materi penyelidikan IPA agar pemahaman adik-adik semakin bertambah dan teruslah berlatih.
Jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Yani yang akan membahas materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia Belajar Mudah dari Rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.